Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahma Salsabila dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan 7 pahlawan yang dibunuh oleh PKI. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. Pada 1962, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6 menggantikan Abdul Haris Nasution. Pada 1 Oktober 1965, Ahmad Yani diculik dan dibunuh hingga jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. Usai jenazahnya ditemukan pada 5 Oktober 1965, Ahmad Yani dianugerahi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta. Kini namanya diabadikan sebagai sejumlah nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Letjen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920 pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara namun berhasil kabur. Menjelang wafat, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Ia diculik dan dibunuh pada 1 Oktober 1965. Jenazahnya juga dimasukkan ke dalam lubang buaya. Setelah ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Maijen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Semasa hidupnya, ia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada 1951. Menjelang wafat, S. Parman menjabat sebagai Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Ia juga gugur pada 1 Oktober 1965 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasa S. Parman, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Tirto Darmo Haryono, MT Haryono merupakan pahlawan revolusi yang lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924. MT Haryono mampu menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuan tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan Belanda maupun Inggris. Pada 1 Oktober 1965, MT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat kejadian, ia sempat melawan namun tertembak. Jenazahnya kemudian dibawa ke Lubang Buaya, hingga jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan. Sutoyo Siswomiharjo, pahlawan revolusi ini lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Agustus 1922. Sebelum menjadi tentara, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada 1944. Ia mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Kemudian ia diangkat menjadi pejabat sementara Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Pada saat masih menggemban jabatan tersebut, Sutoyo juga diculik dan jenazahnya dibuang di Lubang Buaya. Sama seperti pahlawan revolusi lainnya, jenazah Sutoyo kemudian dimakamkan di TMP Kalibata dan namanya diabadikan sebagai nama jalan. Donald Izakus Panjaitan, DI Panjaitan, lahir di Sitorang, Balige pada 10 Juni 1925. DI Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, ditunjuk sebagai kepala operasi di Medan dan lalu dipindahkan ke Teritorium II. Pernah menjabat atase militer di Bonn, Jerman Barat. Untuk selanjutnya ditugaskan lagi sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat kolonel. Ia juga gugur dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Setelah wafat, pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal Anumerta dengan diberi gelar pahlawan revolusi serta namanya diabadikan sebagai nama jalan. Pierre Andries Tandean merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Ia merupakan ajudan Menko Hankam Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos dari penculikan pada gerakan 30 September. Pierre diculik dan ditembak mati di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pria 26 tahun itu dimakamkan di TMP Kalibata, dianugerahi penghargaan Satya
Lencana Sapta Marga dan namanya diabadikan sebagai nama jalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.